Sulawesi memiliki cadangan geologis yang sangat besar. Nikel dan mineral lainnya menghasilkan keuntungan ekonomi yang cepat dan sangat terkonsentrasi bagi wilayah tersebut. Ekstraksi ini menyediakan modal langsung. Hal ini membangun jalan, memperluas pelabuhan, meningkatkan statistik ekspor, dan menciptakan ribuan lapangan kerja lokal. Arus kasnya tidak dapat disangkal. Namun, pulau ini mengoperasikan mesin kekayaan kedua, yang sepenuhnya didorong oleh modal biologisnya. Ini mencakup hamparan luas hutan tropis, ekosistem laut yang kompleks, dan cadangan sumber daya genetik yang dalam. Berbeda dengan mineral, sistem ini secara aktif memperbarui dirinya sendiri. Disinilah letak paradoks ekonomi makro. Mencapai pertumbuhan PDB yang eksplosif melalui pertambangan seringkali mengharuskan likuidasi modal biologis yang dapat diperbarui tersebut. Lahan dikupas untuk mengakses batuan di bawahnya. Metrik PDB tradisional gagal menangkap tingkat keparahan dari pertukaran ini. PDB mengukur arus produksi saat ini sepenuhnya menyembunyikan penipisan stok aset yang mendasarinya. Untuk memetakan masa depan ekonomi kawasan ini secara akurat, para pembuat kebijakan harus menghitung kekayaan bersih universal. Metrik ini mengurangi kewajiban ekologis dan sosial dari keuntungan finansial. Ekstraksi geologis terikat oleh hukum fisika yang ketat. Mineral benar-benar terbatas. Mereka tidak tumbuh kembali. Setiap ledakan pertambangan menghadapi titik akhir yang persis sama. Apa strategi ekonomi makro untuk kawasan ini ketika cadangan biji mencapai nol? Grafik ini memproyeksikan dua model ekonomi selama 50 tahun. Model ekstraktif standar melonjak di awal lalu anjlok saat cadangan menipis. Sebaliknya, kekayaan bersih universal terbangun secara perlahan namun tumbuh secara majemuk tanpa batas, menciptakan stabilitas jangka panjang. Pendapatan pertambangan tidak bisa diperlakukan sebagai basis pajak permanen. Hal itu harus dikategorikan secara ketat sebagai modal transisi. Kelangsungan hidup ekonomi menuntut konversi yang terencana. Sebuah wilayah harus mengubah batuan yang terbatas menjadi aset biologis dan teknologi yang nilainya meningkat jauh sebelum tambang mengering. Kita perlu menetapkan nilai mata uang fiat yang ketat pada ekosistem yang belum dipanen. Ketika lahan dikonversi untuk ekstraksi, aset biologis yang terakumulasi selama berabad-abad dihapus secara permanen demi mendapatkan pembayaran satu kali. Buku besar ini merinci nilai finansial intrinsik dari 1 hektar hutan yang masih utuh. Dengan memperhitungkan penyimpanan karbon, perlindungan daerah aliran sungai, dan integritas tanah, kita mendapatkan penilaian dasar sebesar 700 juta rupiah. Perhatikan rincian pastinya. Apotek alami yang belum diteliti, tanaman, jamur, dan senyawa aktif yang bertindak sebagai bank molekul literal menyumbang 49,1 juta rupiah per hektar, tambahkan 125 juta untuk bioprospeksi dan penelitian, serta 100 juta untuk keanekaragaman hayati mentah dan sumber daya genetik. Ketika suatu spesies dibersihkan sebelum dikatalogkan, industri farmasi dan biokimia masa depan yang seharusnya bisa dibangun dari molekul-molekul tersebut akan musnah. Antara tahun 2001 dan 2025, Sulawesi kehilangan 2,43 juta hektar tutupan pohon. Menjalankan simulasi tersebut, kita mengalihkan 2,43 juta hektar yang hilang dengan nilai intrinsik 700 juta rupiah. Hasilnya adalah potensi defisit kekayaan bersih universal sebesar 1,701 kuadriliun rupiah. Menukar mesin biologis bernilai kuadriliun rupiah yang abadi dengan lonjakan pendapatan mineral jangka pendek adalah strategi yang fatal secara matematis. Untuk mencegah defisit ini, diperlukan mekanisme keuangan yang ketat untuk menangkap dan menyalurkan kembali kekayaan luar biasa yang dihasilkan selama ledakan ekstraktif. Skema ini merinci sistem penyaluran yang diperlukan. Di pusatnya terdapat dana abadi, sebuah dana abadi negara. Persentase wajib dari semua pendapatan yang dihasilkan dari ekstraksi sumber daya yang tidak dapat diperbarui mengalir langsung ke dana ini. Seluruh sistem diatur oleh aturan kesetaraan. 1 unit sumber daya terbatas yang diekstraksi harus diubah menjadi aset produktif yang setara atau lebih besar. Dana tersebut menyalurkan modal ini, secara aktif mengubah uang tunai menjadi infrastruktur berteknologi tinggi, laboratorium penelitian canggih, dan universitas. Batuan geologis telah hilang selamanya, namun modal fisik dan intelektual yang dibelinya tetap ada menghasilkan imbal hasil majemuk. Tanpa mekanisme penyaluran ini, kekayaan ekstraktif dihabiskan sepenuhnya untuk konsumsi jangka pendek. Ketika tambang akhirnya ditutup, wilayah tersebut akan jatuh miskin. Modal yang telah dikonversi tersebut harus disalurkan ke dalam 5 industri paralel untuk membangun ekonomi regeneratif universal. Pilar pertama adalah Wanatani,
Sistem multistrata ini menumpuk tanaman pangan, sayuran, kopi, kakao, dan kayu, menghasilkan pendapatan jangka pendek, menengah, dan panjang dari sebidang tanah yang sama. Pendekatan berlapis ini memastikan ketahanan ekonomi yang mendalam, menghilangkan kerapuhan dan guncangan harga yang melekat pada pertanian monokultur komoditas tunggal. Pilar kedua adalah bioindustri. Alih-alih memanen tanaman liar hingga habis, keanekaragaman hayati dibudidayakan dan distandarisasi untuk manufaktur khusus, menghasilkan senyawa aktif, enzim, dan kosmetik. Pilar ketiga adalah hilirisasi universal. Logika industri yang saat ini digunakan untuk memurnikan nikel mentah harus diterapkan secara langsung pada aset biologis. Seluruh rantai nilai, penelitian, desain, branding, dan manufaktur canggih produk pertanian harus tetap berada di dalam Sulawesi untuk memaksimalkan kekayaan yang dipertahankan. Pilar keempat memandang restorasi ekologis sebagai sebuah industri. Memperbaiki daerah aliran sungai yang rusak dan lahan bekas tambang bukanlah biaya yang terbuang sia-sia. Ini adalah sektor yang sangat menguntungkan. Hal ini menciptakan subsektor khusus yang membutuhkan keterampilan tingkat lanjut seperti pemetaan drone, teknik hidrologi yang kompleks, dan layanan karbon global. Dan pilar kelima adalah ekonomi kelautan. Produktivitas terumbu karang pesisir, budidaya rumput laut, dan perikanan sepenuhnya bergantung pada kesehatan hutan di hulu yang mencegah erosi sedimen yang parah. Mengoperasikan berbagai mesin ekonomi yang dapat memperbarui diri secara bersamaan akan menghilangkan risiko bencana. Wilayah ini tidak lagi hidup atau mati berdasarkan harga global satu logam saja. Memahami perhitungan ini sangatlah penting. Dalam jangka pendek, industri regeneratif tidak dapat mengungguli arus kas yang meledak dari ledakan mineral. Bagan ini memetakan garis waktu 50 tahun yang diperlukan untuk substitusi makroekonomi secara menyeluruh. Selama 10 tahun pertama, ekstraksi tetap menjadi pendorong pendapatan utama, namun dana tersebut dialihkan secara besar-besaran untuk mengaudit kerusakan ekologis, membangun program percontohan, dan memodali dana abadi. Dari tahun ke-10 hingga ke-25, industri teknologi dan bio mulai matang dan berkembang. Basis pendapatan secara aktif melakukan diversifikasi. Menjelang tahun ke-50, pendapatan dari ekstraksi menyusut drastis seiring cadangan yang mencapai nol. Namun hasil dari dana abadi dan industri bio baru telah berkembang untuk menopang ekonomi sepenuhnya. Wilayah tersebut memasuki fase pasca ekstraksi yang didorong oleh modal biologis yang tetap utuh sepenuhnya dan sangat produktif. Bertahan dari penipisan sumber daya memerlukan substitusi yang terhitung dan disiplin yang dijalankan selama beberapa dekade. Transisi ini bergantung pada elemen manusia yang krusial. Model regeneratif akan gagal jika penduduk lokal hanya menjadi buruh bagi perusahaan luar. Komunitas harus beralih menjadi pemilik ekuitas, memegang saham di fasilitas pengolahan, dan mempertahankan hak kekayaan intelektual dalam bioekonomi baru. Program transisi tenaga kerja yang komprehensif diperlukan untuk melatih kembali mantan pekerja tambang, mengalihkan keterampilan mereka ke arah energi hijau, logistik, dan pemetaan lingkungan berteknologi tinggi. Cetak biru ini tidak menuntut penghentian segera semua kegiatan pertambangan. Ini menuntut perubahan tujuan makroekonominya. Sulawesi tidak harus memilih antara kemakmuran modern dan pelestarian ekologi. Kekayaan daerah tidak harus berakhir ketika sumber daya di bawah bumi habis. Kekayaan antar generasi yang sejati dicapai dengan menggunakan ekstraksi terbatas untuk merancang mesin ekonomi yang memperbarui dirinya selamanya,